Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik kelas 10, jumpa lagi di lanjutan video yang kemarin, yang sebelumnya ya, yaitu tentang organisasi kehidupan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang ruang lingkup biologi. Nah, materi selanjutnya di kelas 10 itu tentang organisasi kehidupan. Maksudnya apa ini? Maksudnya dalam biologi itu permasalahan-permasalahan makhluk hidup itu dibagi beberapa tingkatan-tingkatan ya. Jadi tingkatan permasalahan dalam mata pelajaran biologi itu dimulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil, yang pertama adalah molekul. Yang pertama molekul. Ya, molekul itu mungkin yang baru belajar kimia atau sudah masuk materi kimia di sekolahnya. Molekul itu adalah bagian yang nanti akan membentuk senyawa. Ya, senyawa itu misalnya apa? Senyawa itu misalnya zat-zat kimia di tubuh, ya, membentuk senyawa-senyawa. Misalnya kalau di tubuh makhluk hidup itu senyawanya apa aja? Misalnya protein, ya. Kemudian misalnya lagi karbohidrat. Kemudian misalnya lagi lemak dan sebagainya. Kemudian molekul-molekul yang membentuk senyawa ini nanti akan menyusun sebuah bagian penting dari tubuh makhluk hidup yang nanti dinamakan adalah sel. Di sel-sel itu nanti isinya tentu banyak zat-zat kimia yang terdiri dari molekul-molekul. Sel itu sendiri adik-adik bisa bayangkan sebuah telur ayam. Nah, bentuknya kan bulat begini, nanti di tengahnya ada, itu namanya sel ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, beda-beda tergantung makhluk hidupnya. Yang nanti pada sel ada bagian luarnya ini namanya membran sel. Kemudian yang bagian tengah tentu namanya inti sel. Kemudian sel-sel ini nanti di tubuh makhluk hidup akan berkumpul membentuk fungsi yang sama, sehingga nanti di biologi diistilahkan dengan nama jaringan. Ya, gimana tuh maksudnya? Jadi jaringan itu kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Ini tadi selnya satu, kumpul begini, ya. Nah, maka ini disebut jaringan. Ini dikenal dengan nama jaringan. Jadi jaringan itu apa? Seperti digambarkan di sini, kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Ya, misalnya seperti ini. Beberapa contoh nama-nama jaringan pada tubuh makhluk hidup, nama jaringannya ya. Contohnya nih, misalnya jaringan yang paling luar di tubuh manusia. Namanya disebut jaringan epitel. Bentuk selnya kotak-kotak begini. Nah, ada intinya di tengah. Itu disebut epitel. Itu contoh nama jaringan. Selanjutnya ada kumpulan jaringan lagi, namanya kita sebut organ. Sebut namanya organ. Organ itu berarti kumpulan dari jaringan. Jadi dia gitu aja deh, nggak susah. Kumpulan sel jaringan, kumpulan jaringan organ. Jadi misalnya kalau kita gambar ini ada sel, ya. Lalu di bawahnya ada juga sel-sel lain tapi begini. Kemudian di bawahnya ada juga sel-sel yang begini. Berarti ini udah gabungan jaringan-jaringan.
Ada jaringan A, jaringan B, jaringan C. Maka itu nanti kita namakan adalah organ. Jadi kita tulis di sini yang namanya organ adalah kumpulan jaringan. Jadi ke atas ya, sel kumpulannya jadi jaringan. Kumpulan jaringan organ gitu aja. Yang membentuk fungsi sama. Selanjutnya ada namanya sistem organ. Sistem organ. Sistem organ. Sistem organ berarti artinya kumpulan dari organ-organ yang mendukung fungsi sama. Jadi gitu aja. Jadi ini nanti organ-organ ini berkumpul membentuk satu sistem sama. Misalnya ya, ini ada gambar lambung. Ini suka ikan obat sakit mah nih. Kemudian ada disambung nanti dengan ususnya dan seterusnya. Ini organ lambung ya namanya. Ini lambung. Ini usus. Kalau ini digabung, ini kan organ-organ digabung mendukung fungsi yang sama. Maka disebut itu sistem pencernaan. Berarti yang namanya sistem organ itu apa? Kumpulan organ yang mendukung fungsi sama. Ya seperti ini, mendukung fungsi pencernaan. Jadi contoh istilah sistem organ itu adalah sistem pencernaan. Jadi semua yang pakai kata sistem nanti adanya di pelajaran kelas 11 ya, lebih jelasnya, maka disebut sistem pencernaan. Nanti apalagi di tubuh kita ada sistem reproduksi, ada sistem pernapasan dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu namanya organisme. Ya. Organisme. Berarti organisme itu artinya adalah ya gabungan dari sistem-sistem organ menjadi satu makhluk hidup. Gabungan dari semua sistem organ. Membentuk satu individu makhluk hidup. Atau makhluk hidup. Maka itu kita sebut organisme. Sebenarnya di beberapa buku penjelasan organisasi kehidupannya seperti ini. Cuma memang nanti di beberapa tambahan materi lain ini agak ditambah apa? Ditambah lagi organisme nanti berkumpul lagi membentuk populasi. Jadi organisme yang nanti spesiesnya sama membentuk lagi yang namanya populasi. Populasi nanti membentuk komunitas. Komunitas. Kemudian komunitas membentuk ekosistem, dan yang terakhir paling besar itu membentuk namanya biosfer. Apa ini biosfer? Nggak kelihatan. Nah, ini sudah jelas ya. Apa itu biosfer? Populasi, komunitas, ekosistem, kita bahas satu-satu. Ini tambahan ya. Mungkin di beberapa sekolah ada yang cuma sampai sini, beberapanya lagi gurunya nambahin. Populasi itu kumpulan dari organisme. Jadi gampangnya di sini kita buat populasi itu kan tadi organisme sama dengan individu ya. Individu-individu yang memiliki
spesies sama. Spesiesnya sama. Misalnya kumpulan kucing, kumpulan kambing, kumpulan sapi, itu kita sebut populasi. Gampangnya lagi, yang spesiesnya sama, ciri-cirinya apa? Bisa saling kawin. Bisa saling kawin. Maka itu kita namakan satu spesies atau spesies sama. Misalnya kita dengan manusia purba bisa saling kawin? Gak bisa. Berarti kita bukan spesies sama. Gak akan bisa membentuk populasi dengan manusia purba, ya kan? Orang sudah jadi tulang. Kemudian di alam, populasi itu bisa melakukan interaksi juga dengan populasi lain, sehingga membentuk komunitas. Jadi ini bisa kita tulis di sini. Komunitas itu individu-individu yang nanti tentu spesiesnya lawannya sama dong. Spesiesnya beda. Misalnya kumpulan kambing dan sapi di sebuah padang rumput itu membentuk komunitas. Ya. Selanjutnya, ekosistem dalam sebuah tempat makhluk hidup sejati nggak mungkin dia cuma hanya makhluk hidup isinya. Di dalamnya tentu ada benda matinya, diistilahkan dengan abiotik. Abiotik itu benda mati. Mbak bikin B mati ya. Lalu berinteraksi dengan biotik. Yang biotiknya bisa berupa populasi, komunitas, maka membentuk ekosistem. Misalnya sebuah hutan. Suatu hutan sudah dikatakan suatu ekosistem karena ada tanahnya, ada udaranya di situ, dan ada makhluk-makhluk hidupnya. Sebuah sungai sudah sebuah ekosistem. Ya, terakhir biosfer adalah kumpulan dari ekosistem di seluruh dunia. Kumpulan ekosistem dunia, ya. Maka ini memang harus berurutan ya, adik-adik, harus berurutan, karena kalau nggak berurutan itu salah. Ingatkan lagi ya, kita ulang lagi. Molekul paling kecil tadi, kumpulannya nanti akan membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, sistem organ membentuk organisme, lalu populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Ini gimana ya cara ngapalnya biar tidak salah urutan? Ini kita bantu ya buat mengingatnya. Mengingatnya begini aja. Ini sudah Mbak biruin tadi. Mass, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, mass josor. Mass josor, populasi, kita ganti punya, kawan, itu ganti komunitas, ekosistem, kita ganti ekornya, biosfer, kita ganti bisulan, ya. Nih tambahan plusnya, ya, supaya nanti ngapal biologinya urutannya nggak salah-salah. Kita baca, Mas Josor punya kawan ekornya bisulan, ya. Yuk, Mas molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Oke, itu aja materi hari ini. Terima kasih sudah selalu bersama belajar biologi dengan Mbak. Selamat pagi.